Kenapa setiap kali kita lihat laut rasanya tenang banget, padahal di bawahnya ada makhluk yang bentuknya suka bikin kita merinding halus? Laut itu seperti seseorang yang super introvert. Di luar kalem, tapi isi kepalanya penuh hal-hal aneh, kompleks, dan kadang bikin kita mikir, kok bisa? Kenapa makhluk-makhluk ini bentuknya bisa segitu uniknya? Yang satu punya lampu bawaan pabrik, yang lain punya kepala transparan, yang satu lagi giginya kebesaran sampai harus disimpan di kantong tengkorak. Jawabannya simpel. Mereka hidup di tempat di mana tekanan bisa ratusan kali lebih kuat dari permukaan, suhu dingin seperti freezer, dan cahaya hampir tidak ada. Jadi evolusi mereka selalu mencari cara untuk survive meskipun hasil akhirnya terlihat seperti karakter film sci-fi. Di zona gelap laut dalam, anglerfish memanfaatkan lampu bioluminesensi yang tumbuh dari kepalanya. Ini bukan hiasan, lampu itu adalah strategi berburu di kegelapan total. Betina anglerfish berukuran jauh lebih besar dari jantan. Jantannya kecil, rapuh, dan hidupnya cuma punya satu tujuan, menemukan betina. Begitu ketemu, jantan menempel seperti tempelan kecil, lalu menyatu secara biologis. Jantan kehilangan organ-organ yang tidak diperlukan dan berfungsi sebagai penyuplai gen. Hubungan paling anti LDR di alam. Sekali ketemu pasangan, langsung gabung akun selamanya. Dan uniknya, sistem lampu mereka diatur oleh bakteri yang hidup harmonis di ujung antenanya. Kolaborasi paling estetis di dunia laut dalam. Gulper eel punya mulut raksasa berbentuk balon. Ketika mengembang, ukurannya bisa hampir setara tubuhnya sendiri. Fungsinya bukan hanya untuk makan mangsa besar. Kadang mekanisme itu membantu mereka menelan air dan mengontrol posisi di kedalaman. Walaupun tampilannya seperti monster boss game, kenyataannya makanan favoritnya plankton kecil, ironis banget. Di bagian ekor, gulper eel memiliki organ bercahaya yang bisa menyala seperti lampu LED kecil. Cahaya biru ini digunakan untuk menarik perhatian hewan yang penasaran. Sedikit seperti memegang lampu senter di hutan gelap supaya serangga mendekat. Mirip kutu kayu darat versi raksasa, makhluk ini hidup di dasar laut dan menghabiskan banyak waktu diam saja. Temperatur dingin dan tekanan tinggi membuat metabolismenya sangat lambat. Jadi ketika makanan langka, ia bisa memasuki fase penghematan energi. Ada catatan ilmiah bahwa giant isopod dapat bertahan tanpa makan hingga 5 tahun. Tidak bergerak banyak, tidak membuang energi, hanya menunggu kesempatan berikutnya. Dalam kondisi normal, ia memakan bangkai atau apapun yang tenggelam dari permukaan. Jadi sebenarnya, ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih alami laut dalam. Hiu ini disebut fosil hidup karena bentuknya hampir tidak berubah selama puluhan juta tahun. Moncongnya memiliki sensor elektromagnetik untuk mendeteksi gerakan mangsa dalam gelap. Yang paling menarik tentu rahangnya. Rahang goblin shark bisa menembak ke depan dalam hitungan milidetik, seperti mekanisme pegas. Teknik ini disebut slingshot feeding. Namun, walaupun punya fitur ekstrim, goblin shark bukan hiu agresif. Ia berenang lambat, jarang ke permukaan, dan lebih memilih hidup tenang di kedalaman 1000 meter. Frilled shark punya tubuh panjang seperti ular dan 6 pasang insang bergelombang yang membuatnya terlihat seperti memakai frill atau kerah ruffles zaman dulu. Ia merupakan spesies kuno yang sudah ada sejak era dinosaurus. Cara makannya juga unik, menelan mangsa secara perlahan seperti ular. Meski tampilannya seperti makhluk legenda atau naga laut, pada dasarnya ia sangat jarang terlihat dan lebih suka menyendiri. Ikan kecil bertampang ganas ini punya gigi yang sangat besar dibanding ukuran tubuhnya. Giginya terlalu besar untuk mulutnya sendiri, sampai harus ada ruang khusus di dalam tengkorak agar mulutnya bisa tertutup.
Walaupun bentuknya seperti predator besar, panjang tubuhnya hanya sekitar 15 cm. Ia hidup di kedalaman ekstrim, sangat gelap, dan memanfaatkan ukuran giginya untuk menyambar mangsa yang berenang terlalu dekat. Jadi meskipun terlihat seperti karakter game survival horror, aslinya kecil dan hidupnya damai di zona gelap. Nama vampire sering bikin salah paham. Makhluk ini tidak berburu atau menghisap darah. Ia makan salju laut, serpihan kecil organik yang turun dari permukaan laut. Tentakelnya terhubung oleh membran lembut yang bisa dibuka sehingga terlihat seperti payung merah gelap. Ketika terancam, ia membalikkan membrannya sehingga terlihat seperti bola berduri. Pose yang dikenal sebagai pineapple posture. Gerakannya tenang, hemat energi, dan sangat elegan. Vampire yang satu ini ramah lingkungan. Salah satu ikan paling aneh di laut. Kepalanya transparan seperti kubah kaca, memperlihatkan mata berbentuk tabung di dalamnya. Mata ini bisa memutar ke atas untuk melihat bayangan mangsa yang bergerak di atasnya. Uniknya, selama bertahun-tahun para peneliti tidak tahu kepalanya transparan karena bagian ini langsung rusak ketika ikan dibawa ke permukaan. Baru lewat kamera laut dalam, struktur aslinya terlihat. Barrel live fish seperti membawa periskop biologis built-in di kepalanya. Ubur-ubur besar yang memiliki bentuk menyerupai helm dengan pola cahaya biru lembut yang menyebar di tubuhnya. Gerakannya tenang dan stabil, memberi kesan makhluk anggun yang melayang pelan di kegelapan. Ia hidup di kedalaman ratusan meter dan jarang terlihat manusia. Dengan tubuh transparan dan pola cahaya yang halus, penampilannya sering dianggap tidak nyata. Kalau muncul di film sci-fi, orang mungkin menyangka hasil CGI. Legenda lautan yang dulu hanya hidup di cerita pelaut. Matanya sebesar piring makan, terbesar di dunia hewan, dirancang untuk mendeteksi siluet paus sperma, musuh sekaligus predator utamanya. Panjang giant squid bisa lebih dari 12 meter. Meski ukuran besar dan tentakel panjangnya terlihat menakutkan, ia justru pemalu dan jarang muncul di kamera. Butuh bertahun-tahun bagi para ilmuwan untuk merekamnya secara langsung. Lucunya, dari semua makhluk yang kita bahas ini, yang bentuknya kadang bikin kita merinding, hampir semuanya pemalu, penyendiri, dan cenderung menjauhi dari manusia. Kalau kita takut melihat bentuk mereka, mungkin di sisi lain mereka juga sedang memandang kita dari jauh sambil berkata, "Ih, itu manusia, bentuknya aneh juga." Jadi sebenarnya di laut dalam, mungkin kitalah yang terlihat makhluk asing di mata mereka.